bertemu lagi pada sore hari ini bersama Kak Ita dan juga Kak Dian. Halo. Kita akan beribadah bersama ya adik-adik. Sebelum itu Kak Ita mau tanya nih sama Kak Dian. Halo. Bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang hari di kehidupan Kak? Halo. Penyertaannya sungguh luar biasa. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Kak Dian dan juga adik-adik juga. Amin ya adik-adik, kita percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Seperti Yosua disertai Tuhan. Yuk, Kak Ita ajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita lipat kedua tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat kami beraktivitas, saat kami sekolah, kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian, segala hormat syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan ya adik-adik. Kita pujikan menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Mari kita berdiri dari awal. Nyebrang sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Sekali lagi adik-adik, menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Akhirnya kita menang, haleluya. Kita percaya ya adik-adik, kalau penyertaan Tuhan ada di hidup kita, kita pasti apa? Menang. Pasti menang. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi adik-adik. Kita pujikan ku daki-daki gunung yang tinggi. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas dan
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Percaya Tuhan. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Sebab Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Sebab Engkaulah Yesusku. Sebab Engkaulah Yesusku. Katakan sebab Engkau. Sebab Engkaulah Yesusku. Kita siap jalan bersama Tuhan. Amin. Siap. Mari kita pujikan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sesang kepada hamba-Nya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Miracle. Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang telah kami naikkan, penyembahan yang kami telah naikkan. Biarlah itu harum di hadapan-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu supaya Roh Kudus-Mu yang menuntun, supaya mereka mengerti dan paham akan firman pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Nah, di sore hari ini, adik-adik Kak Miracle mau bercerita tentang Yosua. Yosua ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian, adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel untuk melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, kemudian Yosua melakukan perintah Tuhan itu dan berkata kepada bangsa Israel. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke Sungai Yordan, di mana Sungai Yordan itu perbatasan antara tempat bangsa Israel dan tanah perjanjian. Dan
mereka harus melewati sungai Yordan supaya mereka dapat ke tanah perjanjian tersebut. Nah, sesampainya mereka di tepi sungai Yordan, mereka tidak langsung untuk menyeberang, tidak langsung untuk melewati sungai itu. Mereka harus bermalam di tepi sungai Yordan itu. Mereka mendirikan tenda, mereka mendirikan kemah untuk tidur, untuk beristirahat di tepi sungai itu. Mereka tidak hanya 1 hari, tidak hanya semalam berkemah di tepi sungai Yordan adik-adik, tapi 3 hari. 3 hari telah berlalu, kemudian bangsa Israel, mereka bercakap-cakap, mereka bingung bagaimana cara melewati sungai ini. Sungai ini sangat besar, sungai yang sangat luas, isinya air. Kita juga banyak orang juga membawa tabut Allah. Bagaimana kita melewati sungai ini? Nah, mereka di situ kebingungan, mereka di situ khawatir bagaimana mereka melewatinya. Tapi sekali lagi Tuhan mau memberikan mujizat, memberikan kuasa. Di situ adik-adiknya Tuhan berfirman lagi kepada Yosua bahwa suruhlah imam-imam itu yang membawa tabut perjanjian Allah, imam-imam yang membawa tabut perjanjian Allah, dan di belakangnya diikuti oleh bangsa Israel. Yang bangsa Israel yang sungguh banyak, ada anak-anak kecil, ada orang tua. Pokoknya banyak orang-orang bangsa Israel yang untuk pergi ke tanah perjanjian itu. Nah, kemudian mereka bersama-sama berjalan. Nah, setelah sampai di mungkin tepi sungai adik-adik, saat kaki imam itu menginjakkan di dalam air sungai itu, tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah adik-adik. Nah, tengah-tengahnya itu menjadi bendungan, sesuatu seperti jalan kering yang dapat dilewati oleh orang-orang. Tidak ada lagi air, yang tadinya air menjadi kering adik-adik itu karena kuasa Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Dan perbuatan Tuhan itu di luar nalar. Perbuatan Tuhan itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Nah, mereka mungkin kaget ya adik-adik, yang air menjadi kering dan mereka bisa melewati sungai Yordan itu. Tapi Tuhan berfirman, yang melewati bangsa Israel dulu, kemudian disusul oleh imam-imam yang membawa tabut perjanjian itu adik-adik. Nah, setelah dalam perjalanan melewati bendungan itu, melewati sungai Yordan, Tuhan berfirman kembali kepada Yosua. Yosua dari 12 suku Israel, carilah per suku itu 1 orang untuk membawa batu adik-adik. Jadi ada 12 suku, jadi satu-satu suku itu dipilih 1 orang untuk mengambil dan mencari sebuah batu untuk bukti bahwa nanti akan dijadikan sebagai tanda. Nah, kemudian mereka yang dipilih oleh Yosua itu membawa batu hingga ke tanah perjanjian, hingga sampai ke tanah perjanjian itu. Nah, kemudian mereka berjalan sampai ke tanah perjanjian. Kemudian imam yang membawa tabut Allah itu juga berjalan dari setelah sampai di tanah perjanjian, sungai Yordan itu tertutup kembali menjadi sungai lagi dan bendungan itu hilang adik-adik. Nah, itu juga adalah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, di mana Tuhan bisa membuat sungai, membuat air itu menjadi kering. Dan kemudian setelah semua sampai di tanah perjanjian,
yang terjadi adalah Tuhan berfirman lagi kepada Yosua adik-adik, dan berfirman bahwa batu-batu itu kumpulkanlah menjadi, kita buka di Yosua 4 ya adik-adik. Yosua 4 ayat 18. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Yang diperintahkan Yosua tadi apa? Untuk mengambil batu-batu di tengah-tengah sungai Yordan tadi. Dan semuanya itu dibawa ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Dan kemudian batu-batu itu disusun menegak, disusun seperti menara ya adik-adik, dan itu menjadi suatu tanda bahwa di depan batu itu ada sungai Yordan yang pernah terbelah di depan tabut Allah, dan di situ Tuhan menyertai bangsa Israel dan menyertai Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk dapat masuk ke tanah perjanjian, supaya mereka dapat menceritakan ke anak-anak mereka bahwa suatu tanda batu itu, bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan selalu bekerja di waktu yang tepat, dan Tuhan selalu melindungi dan menyertai bangsa Israel dari awal perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu yang sangat panjang. Tuhan sangat menyertai mereka meskipun mereka mengeluh, khawatir, takut, tapi Tuhan selalu ada bagi bangsa Israel dan Yosua ini. Nah, sama seperti kita juga adik-adik, di mana Tuhan itu selalu menyertai dan melindungi setiap kita saat sekolah, saat bermain, atau saat belajar, atau saat berkehidupan keseharian kita. Tuhan itu selalu melihat, Tuhan itu selalu ada bagi kita adik-adik. Jadi, tapi kita harus juga tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga harus baca Alkitab, memiliki saat teduh, doa, bernyanyi buat Tuhan. Nah, Tuhan dari situ akan timbul iman yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan melindungi setiap kita. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman pada sore hari ini memberkati setiap adik-adik. Kita tutup firman dengan berdoa. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, memiliki iman yang teguh pada Engkau. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Biarlah kami percaya apapun yang Engkau perbuat bagi kami itu adalah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati sekolah, Engkau berkati orang tua, anak-anak-Mu. Biarlah dalam kehidupan mereka selalu mengandalkan Engkau dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya